Arus dukungan terhadap Aron Wagei kandidat bakal calon hukum tua Desa Warukapas Kecamatan Dimembe terus mengalir. Nama Aron Wagei belakangan menyita perhatian publik Minahasa Utara, khususnya Desa Warukapas Kecamatan Dimembe, di mana Aron Wagei adalah kandidat bakal calon hukum tua dengan status mantan terpidana yang sudah bebas, dengan vonis sekitar 8 bulan tahanan badan. Dukungan ini diberikan salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara. Menurut Luki Kiolo, support terhadap pencalonan Aron Wagei sebagai calon hukum tua Desa Warukapas, bukan tanpa alasan, karena Wagei disebut punya kapasitas sebagai pemimpin, sehingga ia layak diikut sertakan dalam perhelatan kontestasi pesta demokrasi pemilihan hukum tua. Menanggapi informasi yang ada di beberapa berita, bahwa salah satu kandidat calon hukum tua dari Desa Warukapas itu dikeluarkan SKCK tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi. Jadi perlu ada catatan, mungkin agak keliru. Beliau pernah melakukan itu, tetapi telah melakukan atau sudah melaksanakan kewajiban dari beliau ketika dia melakukan kekeliruan atau kesalahan, dan sudah dijalani itu kurang lebih 8 bulan, kurang lebih ada sekitar 5-8 tahun lalu. Nah, saat ini beliau ingin mencalonkan diri sebagai salah seorang calon hukum tua di Desa Warukapas. Jadi saya memberikan semacam klarifikasi di sini. Ada jurisprudensi yang perlu saya sampaikan. Contoh, ada namanya mantan Bupati Minahasa Utara yang telah melakukan kekeliruan atau kesalahan pada waktu yang lalu, bisa mencalonkan diri menjadi bupati. Kemudian ada namanya Bupati Talaut. Jadi hal yang sama. Kenapa mereka sudah melakukan sudah melaksanakan hukuman badan dan hukuman moral dari masyarakat, tapi tidak bisa diberikan kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Kalau ada hal-hal yang perlu dia perbaiki dan ingin memberi diri untuk desanya tersebut, kenapa tidak kita dukung? Setiap orang mempunyai kesalahan dan kekeliruan. Soal nanti beliau akan dipilih oleh masyarakatnya atau tidak, itu urusan nomor 2. Klarifikasi apa yang tersampaikan lewat media. Nah, hal yang sama saya sampaikan juga lewat media, supaya juga masyarakat mengetahui bahwa orang tersebut tidak seperti yang tersampaikan secara keseluruhan telah melakukan kekeliruan. Setelah saya pelajari dari keterangan dari salah seorang pimpinan pengadilan di sini, bahwa setelah ditelusuri beberapa tahun ke belakang ini tidak ada. Jadi begitu dikeluarkan izin SKCK dari kepolisian, bahwa memang tidak ada atau tidak melakukan. Jadi kalaupun seandainya dia pernah melakukan itu, tapi di data terakhir tidak ada. Jadi itu saya tidak mau ambil kesimpulan di ranah itu, tapi paling tidak saya hanya memberikan support bahwa siapa saja warga negara di Republik ini bisa mencalonkan diri ketika berdasarkan regulasi mengatakan bisa. Mungkin itu saja. Senada, Husen Tuahuns, tokoh masyarakat dari Kecamatan Air Madidi Minahasa Utara menambahkan, bahwa Perbub nomor 18 tahun 2022 pasal 32 ayat 2 huruf G, sudah lama dan tidak berlaku lagi. Tuahuns menjelaskan tidak ada alasan bagi panitia untuk tidak menerima pencalonan Aron Wagei, karena panitia bisa digugat secara hukum, sebab dalam amar putusan hak politik Aron Wagei sebagai warga tidak dicabut. Untuk itu Tuahuns mengingatkan panitia Pilhut Desa Warukapas agar tidak menolak pencalonan Aron Wagei, sebab jika penolakan itu terjadi, maka bisa dikategorikan ada kriminalisasi yang dilakukan oleh penyelenggara Pilhut terhadap calon hukum tua. Jadi kami akan menyoroti tentang peraturan Bupati nomor 18 tahun 2022, khususnya huruf G, bahwa yang tidak pernah melakukan korupsi, justru itu keliru.
peraturan itu sudah peraturan yang sudah lama yang sudah dicabut. Pada intinya apabila seseorang dituntut di atas 5 tahun, di undang-undang tahun kemarin, setelah dia bebas, dia harus lakukan asimilasi. Tetapi saat ini sudah dicabut, tidak lagi dia bebas ini hari, besok dia boleh mencalonkan diri. Kemudian sekali lagi bahwa kita harus melindungi hak pilih seseorang karena Aron Wage ini calon hukum tua di desa Warukapas, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Nias Utara, dalam amar putusannya dia tidak dicabut hak politiknya, jadi harus diberikan. Kalau tidak diberikan, maka dia bisa lakukan upaya hukum untuk men-challenge tentang gugurnya seandainya kalau digugur. Jadi menurut saya yakin bahwa mereka tidak akan menggugurkan dia karena ini akan berisiko secara hukum. Jadi sekali lagi, peraturan bupati itu tidak bisa mengalahkan aturan yang lebih tinggi. Jadi justru peraturan bupati itu peraturan yang lama. Jadi peraturan lama itu kayak orang semati dibangkitkan kembali, jadi itu keliru besar. Jadi saya berharap coba tim hukum dari pemerintah Kabupaten Nias Utara mengkaji ulang. Karena barangkali ini harus diperbaiki, kalau tidak ini bisa merugikan hak politik orang dan pada akhirnya akan berakhir secara hukum. Menurut saya orang calon ini, Aron ini harus diloloskan. Nah, kemudian kalau ada gugatan, biarlah berproses gugatan itu. Nanti kalau ada putusan pengadilan dia bersalah, ya sudah tinggal digugat. Tapi sekali lagi perlu jadi catatan penting bahwa apabila seseorang sudah mendaftar, kemudian dia dipersoalkan masalah hukum, itu namanya kriminalisasi. Nanti setelah selesai pemilihan hukum tua baru digugat. Itu tidak boleh. Kalau orang mempermasalahkan Aron itu setelah dia mendaftar, itu namanya kriminalisasi. Jadi sekali lagi pemerintah Kabupaten Nias Utara, khususnya panitia pemilihan hukum tua harus sangat hati-hati. Saran saya agar tidak berimplikasi hukum, sebaiknya dia diloloskan. Kemudian kalau seandainya Dari Minahasa Utara, Haryadi melaporkan.